Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Dan kita akan senantiasa membahas sinetron Naluri Hati yang kini sedang di hati. Oke guys, di episode kali ini kita bisa melihat ketegangan-ketegangan terjadi di keluarganya Bu Hanum. Pasalnya ada Bu Hanum juga yang harus rela berkorban terhantam oleh hantaman si Bondan, karena Bondan di sini memaksa untuk membawa Naila pergi. Bu Hanum yang sudah sangat sayang dan juga menganggap Naila anaknya sendiri itu rela bertaruh nyawa memperjuangkan Naila agar tetap berada di rumah tersebut dan menjadikannya menantu. Apakah Naila akan bisa menghandle semua masalah ini? Dan apakah Bu Hanum mengalami sesuatu yang cukup serius di sini? Lalu bagaimana dengan Zain yang memang saat kejadian tidak berada di rumah? Semoga saja semuanya dapat terkondisikan dengan baik ya guys. Serta bagaimana kira-kira acara dan juga pelaksanaan fitting baju pengantin antara Zain dan juga Naila yang memang dinilai cukup membuat baper di episode kali ini menurut para netizen. Baik guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur banyak keluarga di seluruh dunia. Saya juga mau sapa salam untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang selalu stay berkomentar di channel ini. Jadi nantikan sapa salam saya untuk kalian di akhir video ini dan jangan kemana-mana. Sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetron Naluri Hati kesayangan kalian. Dan mari kita masuk ke pembahasannya, everybody. Scene dimulai dimana ketika ada si Bondan yang sudah berhasil masuk keluar ke rumah keluarganya Zain dan juga Bu Hanum. Nah di sini Bondan melangsungkan aksinya dan memberikan bukti-bukti yang menurut dia konkret kepada keluarganya Bu Hanum. Ada buku nikah yang berisikan foto Naila dan foto dirinya di dalamnya. Namun di sini Bu Hanum tidak percaya begitu saja kepada Bondan. Bu Hanum meminta bukti yang lebih up to date lagi soal hubungan dia dengan Naila sebenarnya. Namun Zain mengajukan pertanyaan dan permintaan kepada Bondan. Zain meminta agar supaya Bondan menunjukkan foto-foto dirinya bersama Naila. Nah, Bondan di sini mulai kehabisan akal dan dia menjawab, "Ada, tapi sudah saya bakar karena saya sudah sangat sakit hati dengan Naila atau Intan." Jikalau memang dia sudah sakit hati dan sudah membakar fotonya, kenapa saat ini Bondan justru malah mau mengambil Naila dari rumahnya Zain? Nah, ini cukup tidak masuk akal untuk dicerna guys. Namun ya biar saja. Bondan memang ya kalau menurut orang-orang adalah bolu pandan. Hingga pada akhirnya Bondan pun mentok dan tidak bisa lagi untuk berpikir lebih bulus lagi. Akhirnya dia pun berontak dan malah melakukan aksi anarkis di rumahnya Bu Hanum dan juga Zain. Zain pun melawan. Bondan memanggil teman-temannya dan mereka pun terlibat aksi baku hantam bersama satpam yang tadinya pingsan. Nah di sini guys sempat terjadi kejar-kejaran antara Bu Hanum dan juga Bondan. Bu Hanum pun melarikan diri ke kamarnya Naila, tapi sayangnya Bondan berhasil menjebol pintu kamar Naila. Di sini juga mereka sempat adu cekcok mulut sebentar, namun Bondan berhasil menyeret Naila keluar dan menemui Zain di depan pintu. Hingga pada akhirnya semua orang terkaget-kaget dan dibikin kagum oleh Naila. Di sini Naila ternyata jago bela diri. Saat Bondan mengajukan pertanyaan dan permintaan agar supaya mereka duet berdua. Nah, jikalau memang Naila bisa mengalahkan Bondan, maka Bondan akan pergi dari tempat itu. Namun jikalau Naila kalah, Naila harus ikut Bondan pada saat itu juga. Tapi sayangnya si Bondan ternyata kalah guys di sini. Dan si Bondan pun akhirnya harus pergi ketika sirine mobil polisi sudah terdengar dari rumahnya Bu Hanum. Pengejaran pun dimulai guys. Di sini polisi menginterogasi Zain dan juga Naila
soal apakah mereka kenal kepada orang tersebut, dan mereka pun menjawab bahwa seisi rumah itu tidak ada yang mengenal sosok tersebut yang tadi membuat kerusuhan di rumah tersebut. Namun di sini polisi meminta untuk mengecek semua CCTV untuk mencari bukti dan juga mencari data sang pelaku kerusuhan rumah tersebut. Oke, dan nantikan saja si Bondan, mungkin saja sebentar lagi akan ditewak oleh polisi, dan juga kejadiannya mungkin akan lebih dramatis lagi karena Agnes dan juga Bu Elisa juga akan ikut masuk ke balik jeruji besi di sini, guys. Nah, di sini lagi di mana ada si Gilang dan Rina yang sedang bahagia karena dia mendapatkan apa yang selama ini mereka cari. Apakah itu? Ya, tanda tangannya Naila. Sekarang mereka sudah berhasil mendapatkan tanda tangan Naila, dan mereka juga sekarang sudah bisa bersikap dan berbuat sesuka hati mereka. Bahkan mereka merencanakan untuk mengalihkan semua aset Naila ke tangan mereka sendiri. Apakah ini akan berhasil? Dan apakah Zain selamanya akan percaya terhadap Gilang yang selama ini justru adalah duri dalam daging, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut? Nah, di sini lain lagi di 4 penjuru mata angin yang lain ada si Elisa dan juga Agnes yang sedang menunggu keberhasilan Bondan. Ternyata Bondan datang dengan meringis-ingis dan memegang perut kesakitan. Di sini ternyata Bondan gagal. Agnes dan Elisa pun kecewa terhadap Bondan, namun mereka juga takut terhadap Bondan karena Bondan merupakan sosok pembunuh berdarah bodoh di sini, guys. Nah, si Bondan di sini menceritakan kepada mereka bahwa mereka mengapa tidak memberitahu kalau Naila itu memang jago bela diri. Akhirnya Bondan di sini bertekad untuk menjadikan Naila sebagai istrinya. Jadi ada 2 orang saat ini yang memperebutkan Naila, dan ada 1 orang yang mencoba memisahkan Zain dari Naila. Semakin rumit saja ternyata, guys, namun semakin seru juga untuk kita saksikan tentunya. Di scene adegan lain lagi dimana disinilah kita dibuat bahagia dengan Zain dan Naila yang hendak pergi ke tempat custom pernikahannya. Nah, di sini pun Zain dan Naila berbincang-bincang sedikit soal kejadian tadi nih di rumah, soal kerusuhan yang dibuat oleh Bondan. Namun pada saat sampailah di tempat gaun pengantin, kita pun dibuat baper dan juga kagum sekaligus oleh acting keduanya ya, guys, dimana kita bisa melihat ada Zain yang sudah memakai jas keren, jas pengantin yang memang menambah kesan ketampanan Zain di sini. Tidak cukup hanya itu saja, guys, ternyata ada Naila juga yang sudah memakai gaun pengantin yang memang terlihat sangat anggun sekali dan feminim sebagai seorang perempuan yang berhati lembut dan juga baik. Nah, di sini Zain pun kita bisa melihat ekspresi wajah Zain yang terkesima melihat kecantikan Naila yang sudah dibalut oleh gaun pengantin, dan Zain pasti sudah berharap sekali hari itu akan segera terjadi. Baik, guys. Nah, sampai di sini kalian mungkin bisa paham dengan alur ceritanya, dan kalian mungkin sudah memiliki prediksi ke depannya bagaimana kira-kira perjalanan pernikahan antara Zain dan juga Naila ini. Akankah berhasil atau justru mereka berdua akan terus dihalang-halangi dan dihantui oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Gilang, Agnes, dan juga Bondan. Nah, guys, apakah memang Zain kali ini akan berhasil selamat pulang ke rumahnya setelah dia fitting gaun pengantin bersama Naila, ataukah justru Bondan memiliki hal lain untuk mencelakakan Zain dan Naila di jalan ketika mereka pulang dari fitting baju atau gaun pengantin? Oke, guys, semoga saja kedepannya tidak terjadi apa-apa ya, guys. Namun mudah-mudahan juga Zain dan Naila akan berhasil menaklukkan tantangannya. Saya mau sapa-sapa dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati. Ada yang dari Kuwait, Uni Emirat Arab, ada yang dari Taiwan, ada yang sahabat saya dari Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Nah, untuk wilayah Indonesianya saya terlebih utama menyebutkan bahwa teman-teman saya dari Jawa Timur ini memang sangat kompak sekali, guys. Untuk teman-teman dari Jawa Timur, semoga saja kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk di wilayah-wilayah yang lainnya kita bisa menyaksikan di video selanjutnya. Semoga saja nanti saya akan sebutkan nama kalian satu persatu di channel ini.
Baik, sampai jumpa dulu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. FD Bade.